Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius bab 12 ayat 1 sampai dengan 8. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, rasa-rasanya hari Sabat itu terkesan sebagai hari yang keramat, yang bisa menentukan orang itu suci atau berdosa, orang itu menghormati Tuhan atau menghina Tuhan. Hari Sabat di dalam bahasa Indonesia Sabtu adalah hari berhenti bekerja yang dimulai pada Jumat petang sampai Sabtu petang. Itu hari ke-7. Maka hari pertama itu Sabtu petang sampai Minggu petang, itu hari pertama. Hari kedua itu Minggu petang sampai Senin petang dan seterusnya. Maka hari Sabtu itulah hari yang ke-7. Hari Sabat adalah saat hari istirahat. Maka dilarang berkegiatan, dan larangannya itu ada 39 buah larangan. Di antaranya dilarang untuk menabur benih, membajak, menuai, membuang sampah, membuat roti, menenun, merobek, memotong hewan, menyapu untuk mencari barang yang hilang, menulis lebih dari 2 huruf, mematikan api, memindahkan benda, dan seterusnya. Ini dilarang. Maka yang diizinkan itu ya merayakan hari Sabat itu
berdoa di sinagoga, mengunjungi teman, menerima tamu, menyanyi puji-pujian kepada Allah, membaca dan mendiskusikan tentang isi kitab suci. Pada hari Sabat, dikisahkan di dalam Injil tadi, murid-murid Tuhan Yesus malah memetik bulir gandum dan memakannya. Ini menurut aturan yang dipegang oleh orang Farisi salah besar. Aturan ketat ini memang dipegang teguh oleh kaum Farisi. Maka Tuhan Yesus meluruskan paham mereka yang melaksanakan aturan secara ketat dan kaku, sehingga diharapkan justru lewat peraturan orang hendaklah semakin berkualitas mutu hidup rohaninya. Kalau menerima peraturan dipegang sebagai aturan boleh atau tidak boleh, ini cara pandang anak-anak kecil yang belum dewasa, yang tidak tahu tujuan peraturan itu. Tetapi kalau bisa memandang peraturan sebagai petunjuk, sebagai patokan untuk mencapai tujuan, inilah sikap orang dewasa yang tahu bahwa yang utama itu dari peraturan-peraturan itu adalah tujuannya. Tujuan orang beriman mampu menemukan kehendak Tuhan di dalam menggunakan hari Sabat itu. Di dalam hidup orang butuh menemukan kehendak Tuhan lewat praktek hidup yang dijalaninya. Kehendak Tuhan itu bisa aneka macam wujudnya, di antaranya supaya orang menemukan makna hidup yang dijalaninya itu, sehingga mampu mewartakan kabar gembira kepada sesamanya. Juga supaya orang tertolong untuk mampu berperan di dalam tindakan-tindakan membantu sesamanya yang sedang susah. Mungkin di dalam kehidupan keseharian tidak sempat memberi perhatian kepada sesama, maka pada hari Sabat itulah kesempatan yang baik untuk memberikan perhatian. Demikian juga yang disabdakan Tuhan tadi, memberikan belas kasihan kepada orang yang sangat membutuhkan bantuan. Itu kiranya hal yang lebih mendesak daripada memberikan persembahan kepada Allah. Dengan demikian, lewat peristiwa para murid tadi, Tuhan Yesus menekankan hiduplah sebagai orang yang berbelas kasihan kepada sesama, bukan hidup sebagai orang yang berlandaskan aturan-aturan, hukum-hukum yang tak punya hati,
hidup dengan ketaatan buta yang mematikan. Saudara-saudari, ada kisah yang sangat sederhana yang hidupnya dengan hati belas kasihan. Ada seorang anak kecil yang melakukan tindakan mencuri makanan di restoran dan ketahuan. Lalu bosnya itu menyuruh menguntit anak ini pulangnya kemana. Diikutinya terus. Setelah suruhan bos itu melihat ternyata anak itu mencuri makanan tetapi untuk eyangnya yang sudah kelaparan, tidak makan berhari-hari. Orang yang menguntit itu berubah sikapnya dari geram terhadap anak kecil itu berubah menjadi berbelas kasihan. Bahkan orang itu mengeluarkan dompetnya dan meninggalkan beberapa lembar uang untuk eyang yang sudah makan nasi curian dari restoran itu. Kiranya hidup dengan hati yang berbelas kasihan kepada sesama sungguh menjadi pesan yang penting di dalam kehidupan murid-murid Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.